Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya kita masih. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Pagi juga. Oh iya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Kenapa dia tidak masuk? Ibu. Ya, Bu. Oh, mari kita doakan agar Madratul cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat apa pengertian pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Silakan Angel. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah proses masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan. Terus tuh zat berbahaya ini mempengaruhi keseimbangan alam, terus membahayakan manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Ya, benar sekali apa yang Angel sampaikan. Beri aplaus dulu untuk Angel. Nah, kemarin kita juga sudah membahas ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Liza. Tiga pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara, air, sama tanah, Bu. Ya, benar sekali apa yang Liza sampaikan. Beri aplaus juga untuk Liza. Baik anak-anak, hari ini kita itu akan belajar tentang dampak pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah terhadap kesehatan tubuh manusia dan juga terhadap lingkungan. Nah, Ibu harap di akhir pembelajaran nanti kalian mampu menjelaskan tentang dampak ketiga jenis pencemaran tadi dengan baik dan benar. Baiklah, metode pembelajaran kita hari ini itu adalah metode diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Namun sebelum itu, Ibu ingin kalian untuk menonton terlebih dahulu video berikut. Baik anak-anak, silakan cermati dengan baik video berikut ya. Baik, Kalian bisa tahu lingkungan itu bersih jika keadaan udara, air, dan tanah dalam keadaan yang baik. Apabila keadaannya sebaliknya, berarti lingkungan tersebut sudah tercemar. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ada yang tahu tidak? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun dan tidak dapat berfungsi lagi. Nah, di sini terdapat macam-macam pencemaran lingkungan. Itu ada 3. Yang pertama, pencemaran udara, yang kedua, pencemaran air, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu keadaan di mana kualitas udara menjadi rusak karena terkontaminasinya zat yang berbahaya. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Keket, Rena, dan kemudian Liza. Untuk kelompok 2 ada Rendra dan Miranti. Untuk kelompok 3 ada Hersi, Angelica, dan Zelka. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Oke, baik anak-anak, untuk topik diskusi kali ini itu ada penyebab pencemaran, dampaknya terhadap kesehatan dan juga lingkungan, dan solusinya. Untuk kelompok 1 itu akan membahas tentang pencemaran tanah. Untuk kelompok 2 akan membahas tentang pencemaran udara, dan
Diskusi sudah kita Apa kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oh, sudah bagus. Oke. Lanjutkan ya. Yang siap dulu. Bagaimana kelompok 2? Apa sudah selesai? belum Bu. Dulu lagi diskusi. Oke, sudah lengkap. Lanjutkan ya. Ya Bu. Takut Bu. Untuk kelompok 3, bagaimana? Apakah ada kendala? Masih pikiran Ibu. 2 paragraf lagi Bu. Cara mengatasi. Oke, sudah bagus. Kalau kalian ingin menambah referensi, bisa dibaca di buku cetaknya ya. Ya Bu. Oh ini boleh. Masuk lagi. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya Bu. Ya, silakan Keke. Selalu dikit es. Oh iya, untuk hasil diskusi yang paling bagus nanti di akhir akan Ibu beri hadiah ya. Oke Bu. Wah, silakan Keke. Baik, izin kami dari kelompok 1, kami tadi mendapat tema itu adalah pencemaran tanah. Dan hasil diskusi kami itu kami mendapatkan hasil bahwa tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman yang menjadi sumber makanan kita dan juga tempat banyak hewan hidup dan juga bagian penting dari ekosistem. Dan juga menurut kami salah satu penyebab utama pencemaran tanah adalah sampah. Salah satu contohnya adalah sampah plastik, karena sampah plastik ini susah terurai di tanah. Selanjutnya adalah limbah pabrik yang juga berkontribusi terhadap pencemaran tanah. Selanjutnya yaitu salah satu solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan tas belanja sendiri ketika berpergian ke pasar yang dapat digunakan untuk mengganti plastik kain. Dan juga kesimpulan dari kami tadi adalah pencemaran tanah adalah masalah serius yang harus kita segera atasi, dan juga pencemaran tanah tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu kita semua harus peduli terhadap bekerja sama untuk menjaga kebersihan tanah agar percaya bahwa langkah-langkah kecil kita dapat berdampak besar di kehidupan kita selanjutnya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih Keke dan kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Keke, silakan duduk. Yuk. Nah, baik, apakah ada pertanyaan dan tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 1 tadi? Tidak ada. Cukup. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Ini bawaan. Ini bawaan. Amin. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang akan meletakkan saya dan Rendra. Kami mendapatkan kasus yakni pencemaran udara. Dari hasil kami diskusi tadi, pencemaran udara itu terjadi karena adanya zat-zat berbahaya di udara yang berasal dari berbagai sumber. Hal ini juga biasanya kita dapat dengan asap kendaraan bermotor, pabrik jika di kota-kota besar, dan kebakaran hutan. Lalu asap kendaraan bermotor ini menurut kami adalah penyebab utama bagi pencemaran udara. Karena kalau kita sering menghirup udara kotor seperti itu, kita juga bisa terkena penyakit. Pencemaran udara ini juga bisa terjadi karena asap pabrik. Nah, sebaiknya kalau saran dari kami, pemilik pabrik itu sebaiknya tahu cara mengelola asapnya agar tidak mencemari udara. Lalu ternyata hasil diskusi kami menyebutkan banyak sekali dampak buruknya. Bagi kesehatan kita bisa batuk-batuk, sesak napas, bahkan penyakit paru-paru kronis. Ternyata pencemaran udara ini tidak hanya memberikan efek buruk kepada kesehatan, tetapi juga lingkungan. Contohnya itu yakni hujan asap. Hujan asap ini
berpotensi merusak tanaman, bahkan ekosistem air seperti sungai dan danau. Nah, solusi yang kami tawarkan untuk adanya kasus seperti pencemaran udara adalah kita mengurangi berkendara pribadi. Jadi kita menggunakan transportasi umum atau bersepeda. Lalu pabrik-pabrik itu perlu menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta menggunakan energi terbarukan dan menanam lebih banyak pohon agar udara lebih bersih. Oleh karena itu, kita semua harus peduli dan melakukan sesuatu untuk mengurangi pencemaran udara. Jadi, mari kita mulai menjaga udara kita agar tetap bersih dan sehat untuk diri kita sendiri dan juga untuk generasi mendatang. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Miranti. Silakan Miranti untuk kembali ke kursinya. Baik, Bu. Beri aplaus untuk Miranti dan Bu. Baik, apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapi ke kelompok 2? Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 kembali ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami membahas tentang pencemaran air. Jadi menurut kami pencemaran air adalah salah satu masalah yang harus segera diselesaikan karena air adalah sumber kehidupan. Setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan untuk keperluan lainnya. Pencemaran air terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, menggunakan bahan kimia berbahaya, dan pertanian atau industri. Kami berpikir bahwa pencemaran air tidak merugikan manusia tetapi juga makhluk hidup lain seperti ikan, tumbuhan, dan hewan yang bergantung pada air bersih. Kami juga berdiskusi mengenai dampak dari pencemaran air. Kami membaca bahwa air yang tercemar menyebabkan penyakit seperti diare dan kolera. Terus, ketika air tercemar, ikan-ikan tidak bisa hidup dengan baik karena oksigen di air berkurang. Selanjutnya, kami memiliki ide untuk mengatasinya. Salah satunya mendaur ulang sampah agar tidak dibuang ke sungai atau laut. Selain itu, pabrik-pabrik harus mengolah limbah mereka sebelum membuang ke air. Dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam menegakkan aturan tentang pengelolaan limbah. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Silakan kembali ke bantu. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3? Hai Bu. Nah, jadi pertanyaan untuk kelompok 3 itu apa sih dampak pencemaran air pada sektor pariwisata seperti di daerah kita yaitu Bengkulu, Pantai Panjang, bagaimana? Baik, kelompok 3, apakah ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Angel. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan itu yaitu air pantai yang tercemar sampah dan limbah itu merugikan dari keindahan pantai itu sendiri. Terus juga dapat menciptakan bau yang tidak sedap dan mencemari ekosistem yang ada dalam perairan tersebut. Terus itu hal ini itu bisa berdampak pada menurunnya daya tarik wisata itu sendiri dan juga berkurangnya jumlah pengunjung. Nah, pencemaran air ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan juga ekosistem pantai sehingga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem dari pantai itu sendiri. Baik, terima kasih Angel atas jawabannya. Sangat bagus sekali ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Miranti. Selain yang disampaikan oleh Angel tadi, pantai itu tercemar juga dapat merugikan bagian kerugian itu sektor ekonomi yang ada di sekeliling pantai itu. Contohnya adalah hotel, lalu ada restoran, toko souvenir, lalu ada tempat-tempat jajanan-jajanan kaki lima yang berada biasanya tuh di pinggir pantai itu tuh biasanya juga terkena imbas karena hal itu, Bu. Baik, tambahan jawabannya sangat bagus sekali ya Miranti. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Keken. Nah, ingin definisi menambahkan, Bu, selain yang disampaikan oleh dua kawan tadi, itu pencemaran air juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit. Kenapa demikian? Karena air yang tercemar itu dapat menjadi sarang penyakit dan juga selain bau yang itu tuh
baunya yang sangat bau, dan juga dapat menyebabkan masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung itu enggan untuk berkunjung. Iya, terima kasih Kevin atas tambahan jawabannya. Sudah lengkap ya jawabannya. Bagaimana Rena? Sudah Bu. Sudah dimengerti? Cukup Bu. Oke. Oke, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi terkait diskusi kelompok 3? Saya Bu, Ya, silakan Rendra. saya setuju dengan pendapat bahwa pencemaran air adalah masalah besar yang harus segera diselesaikan. Informasi mengenai limbah pencemaran air seperti sampah plastik dan limbah industri sangat relevan dengan situasi saat ini. Namun, saya berpikir bahwa selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kebersihan air. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, misalnya dengan memberikan edukasi tentang dampak buruk pencemaran air melalui media sosial atau kampanye lingkungan. Itu aja. Ya, baik. Sangat bagus sekali ya tambahan dari Rendra. Nah, untuk kelompok 3, jawaban dari